Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kofifa Anissa dari kelas 3 TIE. Di sini saya akan memperkenalkan Android Studio karena saya juga masih baru di dalam penggunaan software ini. Jadi kita akan belajar bersama. Untuk membuat project, awalnya kita bisa menekan new project, lalu pilih empty views activity, kemudian next, isi nama aplikasi kita, pilih tempat penyimpanannya di mana kita mau menyimpan, lalu kita akan menggunakan bahasa Kotlin, kemudian set minimum SDK ya sesuai keinginan masing-masing, kemudian tekan finish. Nah, di sini kita akan menunggu dulu sampai selesai loading konfigurasinya. Ini agak lumayan memakan waktu, tapi tidak terlalu lama sebenarnya. Nah, sudah selesai. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana tampilannya saat kita pertama kali membuat project. Itu hanya akan menampilkan seperti ini, sangat-sangat basic ya, karena saya juga baru pertama kali, jadi saya akan menjelaskan semampu saya. Di sini ada palette yang dimana command ini berisi sesuatu yang sangat sering dipakai. Ada text view seperti ini tampilannya, lalu ada button, image view, dan nanti itu akan menampilkan gambar, physical view, fragment container, scroll view, lalu ada switch. Di sini ada bagian teks. Di bagian teks ini kita bisa memilih, misalnya kita membuat halaman login kan, itu kita bisa mengeset password, lalu ada email, atau kita mau sedang membuat halaman sign up. Nah, di situ kita bisa meletakkan number, name, lalu date, itu bebas kita gunakan. Lalu ada button. Di sini button itu kan biasanya tidak plain, ada yang bergambar. Jika ingin menggunakan yang bergambar, kita bisa memilih ini. Lalu ada chip grab, itu group. Lalu ada chip, checkbox, radio group, radio button, toggle button, switch, dan floating action button. Kemudian ada widget. Di sini banyak pilihannya. Kita bisa memilih ingin menampilkan gambar atau view biasa, lalu bisa menampilkan view web, video, kalender, dan banyak lagi di sini. Kemudian layout. Di sini kita bisa mengatur constraint layoutnya, linear layoutnya secara horizontal ataupun vertikal. Kemudian ada frame layout. Kita bisa membuat juga table, lalu mengatur row tablenya juga, dan mengatur space. Kemudian ada container. Di sini banyak sekali pilihan kontainernya. Lalu ada helpers yang bisa menolong kita untuk meletakkan filter pada image view ataupun white lines. Lalu ada Google. Di sini biasanya saat kita mungkin membuat map, tampilan map pada aplikasi. Kemudian ada legacy. Di sini ada grid view, relative layout, tab host, list view, dan grid layout. Misalnya saya sudah membuat tampilan sederhana seperti informasi pribadi yang berisi nama dan email. Di sini saya akan melihatkan. Nah, tadi saya mengisi handnya menjadi nama, disesuaikan, ini email, dan sesuaikan input type-nya. Karena ini email, jadi kita pilih text email address, dan jika ini hanya nama biasa, kita pilih text person name. Kemudian ini
text view biasa saya beri nama menjadi informasi pribadi, kemudian saya memberikan image button, itu image button kembali, kemudian ada button untuk save jikalau kita mengubah informasi pribadi ini. Nah, untuk mereview bagaimana tampilannya di dalam pada HP, handphone ataupun ponsel kita, maka kita bisa pergi ke device manager. Pertama, create dulu virtual device-nya jika kita ingin membuat virtual device baru. Kemudian pilih jenis HP-nya. Di sini saya akan memilih Pixel 8a. Lalu pilih sistemnya. Di sini saya akan memilih sistem R dengan IP80. Kemudian next. Tidak ada yang saya atur, saya akan mengeset ini defaultnya, kemudian finish. Ini jika sudah, ini dia yang baru saya tambahkan tadi. Kita bisa pergi ke Pixel 8a API 30 tadi, kemudian kita klik play. Kita tunggu emulatornya. Lumayan memakan waktu karena dia meloading terlebih dahulu, memuat bagian-bagiannya ini ya. Nah, ini dia tampilannya. Beginilah tampilan emulatornya. Kemudian karena kita ingin menampilkan review bagaimana tampilan ini saat di emulator, kita bisa klik run app. Nah, seperti inilah tampilannya, sesuai dengan apa yang kita buat. Karena saya belum set, jadi ya karena saya belum men-setting kodenya, hanya meletakkan desainnya saja, layout dan segala macam, belum meletakkan backend dan lain-lainnya ya. Jadi tombol save itu belum berfungsi dan tombol back belum berfungsi. Kurang lebih hanya seperti itu saja pada perkenalan singkat Android Studio ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena ya kita sama-sama baru belajar mengenai software Android Studio ini. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.